العليم ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسل الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم على بينة من ربكم ما لم تظهر فيكم سكرتان سكرة الحب الجلل وسكرة الحب العيش وأنتم تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتجاهدون في سبيل الله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. Para bapak hadirin sekalian jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nabi-nabi alaihi wassalatu wassalam memulai dakwahnya dengan pembicaraan iman. Setiap nabi-nabi yang Allah Subhanahu wa taala utus ke atas dunia ini, kalam yang diucapkan setiap nabi adalah kalam iman. Karena Bapak hadirin, karena setiap nabi-nabi paham bahwasanya setiap keadaan-keadaan yang dihadapi manusia itu semuanya bersumber daripada hati. Sementara Bapak hadirin, iman itu dia akan masuk ke dalam hati. Sehingga apabila hatinya sudah menerima iman, menerima cahaya iman, maka seluruh anggota tubuhnya pun akan menggerak dan sesuai dengan aturan-aturan yang tertib dari Allah Subhanahu wa taala. Karena hati ini walaupun dia kecil, tetapi seluruh alam ini Bapak bisa masuk ke dalam hati. Mobil bisa masuk ke dalam hati, ya. Mobil yang tergores tapi hatinya sakit. Karena apa? Kebesaran mobil masuk dalam hati. Istri Bapak masuk dalam hati, ya. Sehingga apa? Dia pasir 3 hari nggak mau. Karena apa? Merasa cinta dengan istri. Karena apa? Ada terjadi
memberikan makan anak saya adalah saya, yang memberikan minum istri saya adalah saya, yang memberikan fasilitas kepada keluarga saya adalah saya. Ini kepahaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perasaan itu muncul daripada hati, Pak. Kita tidak berikat dengan lisan kita, kita tidak berucap dengan lidah kita, tetapi itu timbul ke dalam hati. Perasaan-perasaan itu muncul adalah terletak di dalam hati. Maka walaupun hati itu kecil satu genggam ini, Bapak, tapi seluruh amal ini bisa masuk ke dalam hati. Maka hadirin yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah bagaimana memasukkan zatnya Allah ke dalam hati. Bahwasanya Allah yang menciptakan, Allah yang memelihara, Allah yang memberi rezeki. Suasana, keadaan yang kita hadapi, baik buruk, senang, sedih, galau, bahagia, itu semua datang dari Allah, datang dari Allah. Ini jadikan yang mesti kita usahakan, dan ini seperti ini, kalam-kalam ini adalah kalam yang diusahakan setiap nabi-nabi supaya manusia ini tidak keliru, Bapak hadirin, supaya manusia ini tidak salah jalan. Begitu baiknya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala nabi-nabi kepada manusia, dimulai daripada Nabi Adam alaihi wassalam, kemudian Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Syuaib. Apa kalamnya di dalam Al-Quran ada satu, Pak. Qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Setiap Nabi kalau itu, Pak, di dalam Al-Quran diceritakan, ya qaumi, wahai kaumku, sembahlah Allah, karena tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Siapa yang menciptakan suasana dingin, Pak? Allah. Yang menciptakan suasana panas? Allah. Maka kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, Pak, yang kita hadapi, kita masukkan ke dalam hati, kita usahakan. Karena di dalam kubur, hadirin Allah, pertanyaannya itu apa? Pertanyaan itu man rabbuka? Siapa Tuhan? Kalau orang yang tidak pernah membicarakan kebesaran Allah, ya kan, dia lupa kepada Allah. Walaupun hadir, kita sudah tahu pertanyaan di dalam kubur, man rabbuka, man nabiyuka, man kiblatuka, man ikhwanuka. Kita sudah tahu catatannya di dunia ini, kita sudah tahu rekam catatan di dalam kubur itu seperti apa, dan jawabannya Allah sudah kasih tahu juga. Ya, kita sudah dikasih pertanyaan sama Allah, dan juga jawabannya Allah Subhanahu wa Ta'ala kasih. Tetapi hadirin Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan masalah pertanyaan atau jawaban, tapi yang jadi masalah keadaan-keadaan di dalam kubur itu, hadirin, kita akan bisa jawab ketika kita usaha di atas dunia ini. Usahanya apa? Usaha yang telah dibuat oleh nabi-nabi, Bapak hadirin. Usaha yang telah dilakukan oleh utusan-utusan Allah ke atas dunia ini. Ya, sehingga Bapak hadirin Allah Subhanahu wa Ta'ala, iman sahabat itu dikatakan terjabal sebagaimana gunung. Tetapi Nabi kalau ketemu sahabat, maka Nabi mengatakan jadidu iman. Jadidu iman. Maka sahabatnya bingung. Qila wa kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah? Bagaimana kami harus memperbaiki iman kami, wahai Rasulullah? Apa kata Nabi? Aksiru min qawli la ilaha illallah. Perbanyak oleh kalian ucapan la ilaha illallah. Maka la ilaha illallah
ini Bapak hadirin, bukan hanya sekedar kalimat, bukan hanya sekedar lafaz yang senantiasa kita ucapkan, tetapi kalimat ini punya satu maksud yang sangat mulia. Punya satu maksud yang sangat mulia. Bagaimana hadirin maksudnya? Maksudnya adalah kalimat ini bagaimana tersalurkan, tersampaikan, terdakwahkan kepada seluruh lapisan masyarakat, kepada seluruh lapisan manusia, bahkan seluruh alam. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun zaman kita ini sudah jauh dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, 14 abad kita sudah ditinggal Nabi, tetapi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, nanti kalimat ini, ya, satu kali Nabi telah pulang daripada dakwahnya, pulang dalam keadaan kotor bajunya, berdebu bajunya, bahkan tidak jarang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berdarah dalam menyampaikan kalimat ini. Maka anaknya Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha menangis ketika melihat ayahnya dalam keadaan seperti itu. Ketika pulang pakaian kotor, berdebu, kemudian tidak jarang Nabi berdarah, maka Sayyidah Fatimah menangis melihat keadaan ayahnya. Maka kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wahai Fatimah, jangan kamu menangis, karena nanti kalimat dakwah agama yang bapak kamu ini bawa akan terus sampai kepada setiap rumah yang rumah itu terbuat dari bata, terbuat dari kayu, terbuat daripada kulit. Maka dari Allah Subhanahu wa Ta'ala terbukti saat itu, ya, kita jauh Pak, masa kita jauh dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi kita bisa mengenal agama Islam, kita bisa mengenal sholat, kita bisa mengenal perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini disebabkan kenapa? Karena ada orang yang menyampaikan kepada hadirin. Maka Bapak hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mulainya dakwah itu dari mana? Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memulai pusat dakwah itu adalah di dalam masjid. Ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah dari kota Makkah ke Madinah, ya kan? Kemudian di tengah perjalanan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam singgah di rumah Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu untuk beberapa hari, karena perjalanan dari Makkah ke Madinah perjalanan yang sangat panjang. Maka ketika hijrahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di tengah perjalanan singgah, maka yang dipikirkan Nabi adalah masjid. Maka disitulah Nabi membangun masjid. Maka terbentuklah satu bangunan yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bangun sendiri, yaitu namanya Masjid Quba. Ini masjid pertama umat Islam. Maka sesampainya Nabi di Madinah, maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak memikirkan rumah pribadi Nabi bersama anak dan istrinya, tetapi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memikirkan bagaimana umat Islam semuanya bisa beribadah, bisa taat kepada Allah, bisa menyembah Allah. Maka dibangunlah oleh Nabi Masjid Nabawi dengan penuh kesederhanaan. Maka daripada Masjid Nabawi itu hadirin, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membuat amal. Dimulailah dakwahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang pertama? Amalan masjid itu yang pertama adalah dakwah ilallah. Apa? Dakwah ilallah. Ada orang yang mengajak manusia untuk taat kepada Allah. Ada orang yang mengingatkan manusia kepada Allah. Ya? Abdullah bin Rawahah radhiyallahu anhu, ini adalah salah satu sahabat yang menghidupkan amalan masjid. Dakwah Allah. Jauhlah Pak keliling Abdullah bin Rawahah, pasar-pasar, ke jalan-jalan, kemudian berjumpa dengan sahabat yang lain. Ia mengatakan, ta'al, kemari. Nahnu nu'minu bi rabbina sa'atan. Mari kita beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sesaat.
Maknanya apa? Beriman kepada Allah saat maknanya mari kita membicarakan kebesaran Allah, keagungan Allah, kehebatan Allah sebentar saja. Maka hadirin Allah Subhanahu wa taala dimulai suasana dakwah. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sebelum adanya syariat azan, ya, maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu adalah keliling Pak kerjaannya ketika sudah waktu sholat, ya kan, keliling mengingatkan manusia sudah waktu sholat, datang ke masjid, ngetok rumah kemudian diingatkan waktu sholat telah tiba, datang ke masjid, ngetok rumah yang lain sambil berjalan dari rumahnya ke masjid yang dilalui rumah-rumah yang dilalui oleh sahabat Umar, maka dia datangi dan dia ingatkan bahwasanya waktu sholat telah tiba. Ada orang yang mengingatkan Pak, suasana dakwah dimulai daripada masjid Nabawi. Kemudian hadirin Allah Subhanahu wa taala, amalan dakwah ini, ya, amalannya Allah Subhanahu wa taala. Amalan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama buat dakwah ini adalah Allah, Pak. Apa dalam Al-Quran? Wallahu yad'u ila daris salam wa yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim. Kata Allah dalam Al-Quran, Allah menyeru manusia kepada Darussalam, kepada surga yang abadi, wa yahdi man yasha' ila siratal mustaqim, dan Allah memberikan hidayah kepada siapa saja yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki kepada jalan yang lurus. Maka yang pertama buat dakwah adalah Allah yang mengingatkan kita untuk selamat di dalam kehidupan dunia yang sementara dan akhirat yang selama-lamanya adalah Allah. Maka hadirin Allah Subhanahu wa taala kerja inilah, ya, yang diusahakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga orang yang menyampaikan dakwah ini, Pak, ya, apa ganjarannya? Kata Nabi Allah Subhanahu wa taala, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah." Siapakah perkataan yang lebih baik? Allah Ta'ala tantang, Pak. Dalam kalimat ini Allah Subhanahu wa taala tantang kepada kita semua, siapakah perkataan yang lebih baik dari Allah? Mimman da'a ilallah, kecuali orang yang menyeru manusia kepada Allah. Wa qala innani minal muslimin, kemudian dia berkata bahwasanya saya adalah termasuk orang yang berserah diri, maknanya Islam. Maka bahagia Allah Subhanahu wa taala, inilah suasana dakwah, ya, suasana dakwah yang dihidupkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersama dengan para sahabatnya di Masjid Nabawi. Maka fikir pertama adalah setiap kita punya tanggung jawab ini, Pak. Setiap kita punya tanggung jawab menyampaikan dakwah. Saya punya tanggung jawab untuk menyampaikan dakwah. Karena apa? Karena saya ini adalah umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sementara Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menginginkan setiap umatnya adalah supaya mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka amalan Nabi yang paling terbesar adalah dakwah. Ya. Sahabat itu mengatakan ta'allamul iman, tsumma ta'allamul Quran. Kami bersama Nabi itu, kata sahabat, belajar iman dulu, baru belajar Quran, Pak. Jadi ketika wadahnya itu sempurna, Pak, wadahnya sudah siap, wadahnya yaitu iman, maka ketika ada datang syariat agama dalam Al-Quran, firman-firman Allah, wahyu dari Jibril alaihi wasallam yang disampaikan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka mereka mudah, Pak, untuk mengerjakan. Peristiwa Isra Mi'raj, ya, sholat, Pak. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menghadap Allah Subhanahu Wa Taala sampai Sidratul Muntaha, yang pada awalnya adalah 50 waktu pada kita sholat. 50 waktu.
kemudian dapat kontingen, menghadap Allah lagi menjadi berapa? 5 waktu. Ketika selesai daripada pepulangan, Isra Mi'raj, kemudian Nabi SAW menceritakan peristiwa itu kepada sahabat-sahabatnya. Ya, maka kata sahabatnya, ya Rasulullah, kenapa yang 50 waktu juga diterima aja? Pak, kalau kita sholat 50 waktu setiap hari apa? Nggak sempat lagi kerjaan, nggak sempat lagi kita beraktivitas di luar sholat. Sahabat itu apakah wadahnya telah sempurna, Pak? Ya, maka ketika ada perlakuan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam waktu, ya Rasulullah, kenapa nggak diterima aja? 50 waktu itu kenapa nggak diterima? Wadahnya siapa? Ya, wadahnya sudah siap. Kenapa? Belajar iman 13 tahun, Pak. Belajar imannya bersama lagi berapa? 13 tahun. Ini baru belajar iman, Pak. Ya. Baru belajar iman aja 13 tahun. Maka hadirin Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika wadah itu sudah siap, iman telah sempurna, maka ketika datang perintah zakat, ya, datang perintah hijab, satu orang sahabiah keluar dari rumahnya. Pada saat itu belum ada syariat hijab, ya, pakai udah pakai cadar, keluar untuk memenuhi hajat. Kemudian pada saat itu rupanya firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayat Al-Quran syariat untuk memakai hijab telah turun pada saat itu. Kemudian lewatlah seorang anak bertemu dengan seorang ibu-ibu ini, maka anak ini mengatakan, wahai ibu, apakah engkau belum tahu bahwasanya tadi Rasulullah SAW memberitahukan sudah datang, sudah turun ayat mengenai hijab. Maka ibu ini langsung sembunyi di balik sebuah pohon, Pak. Kemudian dia berkata pada anak itu, wahai nak, ambilkan kain di rumah, saya ingin menyempurnakan perintah Allah yang namanya hijab. Padahal, Pak, secara logika pulang aja dulu jalan, ya, lari aja langsung ke rumahnya, nggak terlalu jauh juga, ya. Tetapi sahabat itu, Pak, tidak mau setitik pun ia melanggar daripada tertib dan aturan Allah. Ketika sempurna wadahnya, Pak, wadahnya telah sempurna, ya. Perintah khamar, Pak. Orang Arab jahiliyah dulu paling senang, Pak, hobi dengan khamar, Pak. Ya, bahkan ketika masa jahiliyah itu, Pak, yang menjadi ekornya itu tengkorak manusia, Pak. Ya, menjadi tengkoknya itu, wadah khamar itu adalah tengkorak kepala manusia. Kalau sekarang nggak ada, Pak, walaupun sehebat-hebatnya preman zaman sekarang minum khamar, nggak ada pakai tengkorak manusia, Pak. Dahulu orang jahiliyah sebelum datang Islam, Pak, minum khamar pakai tengkorak kepala manusia. Ketika itu, ya, datang syariat larangan untuk meminum khamar. Jadi orang yang paling mulia di kalangan orang-orang Arab itu, Pak, orang yang paling banyak koleksi khamrnya, Pak. Ya, orang-orang yang paling mulia, pemuka-pemuka orang-orang terdahulu, ya, di kalangan orang Arab itu adalah orang yang paling banyak dan paling terbaik koleksi khamrnya. Ketika apa? Ketika turun ayat perintah larangan haramnya meminum khamr, maka para sahabat pada saat itu ia tidak pikir panjang, Pak, maka ia tuangkan khamr-khamr itu ke parit-parit, Pak. Dibuang langsung, Pak, nggak ada yang disisakan lagi. Maka diketahui pada saat itu semua parit-paritnya di Madinah semuanya berbau khamr, penuh. Ketika berjudi, Pak, ya, masa
masyarakat jahiliyah saat ini sekarang pinjol Pak, online Pak, judinya Pak, ya pinjol apa? Judol. Oh judol Pak, judi online. Tapi kalau orang jahiliyah dahulu Pak, ya sebelum Islam datang, maka Pak, taruhannya adalah ibu hamil Pak. Ketika melihat lewat seorang ibu hamil, maka dua orang yang bertemu itu mengatakan, apa jenis kelamin yang ada di dalam perut ibu itu? Satu orang mengatakan itulah bayinya laki-laki, satu orang lagi mengatakan itu bayinya perempuan. Enggak ditunggu lahiran dulu Pak, enggak ditunggu umurnya 9 bulan 10 hari untuk lahiran, enggak. Tapi ketika itu juga langsung dimulai Pak. Maka dilihat, ya, bayinya laki-laki atau perempuan. Ada dasarnya itu Pak, dunia. Tidak ada. Keadaan begitu jahil Pak. Masyarakat Arab ketika belum datang Islam Pak, dakwahnya Nabi SAW belum lagi dibuat pada saat itu. Tetapi ketika mereka telah memeluk Islam Pak, ya, ketika memeluk Islam, apa yang terjadi? Apa yang diucapkan Nabi SAW dalam lisannya ketika mereka telah memeluk Islam dan menjadi sahabat Nabi SAW, maka terucap daripada lisan Nabi SAW, khairul quruni qarni, tsumma alladziina yalunhum, tsumma alladziina yalunhum. Sebaik-baik generasi adalah generasiku dan setelahku dan setelahku. Kemudian apa lagi? Kata Nabi SAW, ashabi kan nujum bi ayyihim iqtadaitum ihtadaitum. Kata Nabi, sahabat-sahabat itu seperti bintang-bintang di langit, yang mana salah satu kalian mengikuti mereka, maka kalian akan mendapatkan petunjuk. Ya, tolak ukur mendapatkan petunjuk itu dari ibu sahabat. Allah puji keimanan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Aminu kama amanan nas. Allah puji Pak, berimanlah kalian sebagaimana imannya manusia. Maka imannya manusia dalam tafsir ini dalam maknanya adalah kita semua dituntut untuk mengikuti sahabat. Padahal keadaan dahulu Pak, Masya Allah, ya, jahiliyah Pak. Bahkan Sayyidina Umar itu cita-citanya apa? Cita-citanya mau membunuh Nabi. Ya, Sayyidina Umar itu cita-citanya membunuh Nabi, takkan sama dibentangkan ketika orang-orang kafir berkumpul. Maka dibentangkan siapa yang siap membunuh Nabi. Maka Sayyidina Umar langsung berdiri, saya siap. Cita-citanya membunuh Nabi, tetapi dengan usaha agama, usaha iman yang dibuat oleh Nabi SAW, apa yang terjadi? Akhirnya Sayyidina Umar memeluk Islam. Bahkan Nabi SAW telah bersabda, "Laukana ba'di nabiyyan, laukana Umar." Seandainya setelah saya, kata Nabi, ada Nabi, maka Sayyidina Umar yang menjadi Nabi. Tapi Nabi sudah tidak ada lagi Pak. Kenabian sudah ditutup. Walaupun umat ini mereka semuanya jahil Pak, mereka bermaksiat secara terang-terangan, ya, mereka melihat umat sudah rusak, Allah tidak turunkan Nabi lagi Pak. Kemudian kita doa, air mata darah, air mata nanah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diturunkan Nabi, enggak bakal diturunkan Nabi Pak. Nabi kita, Nabi Muhammad SAW adalah khatamun nabiyyin, ya, akhirnya daripada seluruh nabi. Maka bagaimana usahanya Pak, supaya umat ini lagi akrab lagi dengan Allah, supaya umat ini datang lagi kepada Allah, supaya umat ini cinta lagi dengan masjid, supaya umat ini senang lagi dengan amal agama. Bagaimana caranya? Dakwah ilallah. Hidupkan suasana dakwah ilallah. Ingat, mengingatkan Pak, wa anzir ashiratakal aqrabin, ya. Ketika ayat ini turun Pak, wa anzir ashiratakal aqrabin. Ketika ayat ini turun, wa anzir, dan berilah peringatan ashiratakal aqrabin kepada keluarga dekat. Wahai Muhammad, berilah peringatan kepada keluarga dekat.
Maka ayat itu turun, Nabi mengundang keluarga-keluarganya makan, Pak. Dijamu di rumah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka semua keluarga-keluarga Nabi, ya kan, dari Bani Muthalib, dari Bani Hashim, semuanya datang, ya, di rumah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memakan jamuan yang dihidangkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelah selesai makan, maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan pidato, menyampaikan kepada keluarganya. Kata Nabi, seandainya kata Nabi, kalau saat ini ada musuh yang akan menyerang daripada balik bukit sana, apakah kalian percaya? Maka seluruh daripada keluarganya mengatakan, ya Muhammad, kamu tidak pernah bohong, kamu digelari sebagai al-amin, orang yang dapat dipercaya, maka kami akan percaya apa yang kamu ucapkan. Kalau begitu kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, aku ini adalah utusan Allah, ya, aku ini adalah utusan Allah. Maka kalau kalian ingin selamat, maka ucapkanlah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anni rasulullah. Maka pada saat itu baru, ya, ditentang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka bangun Abu Lahab pada saat itu. Maka Abu Lahab menunjuk dari isyarat tangannya, Ali hadza jama'atana ya Muhammad, apakah karena perkara ini kamu mengumpulkan Nabi wahai Muhammad? Maka pada saat itu isyarat tangan menunjuk Nabi, Allah tidak terima, Pak, kekasihnya dihinakan. Maka Pak, turunlah itu surat Al-Ahqaf, Basyada Abi Lahab, maka celakalah tangannya Abu Lahab. Usahanya Nabi, Pak, ya, dimulai daripada keluarganya, ya, maka menyebar luas menjadi kunjung umat itu ya, menjadi seluruh alam tanggung jawabnya. Maka dalam hadirat Allah Subhanahu Wa Taala, ta'lim wa ta'lum yang selanjutnya adalah amalan Masjid Nabawi. Apa? Ta'lim wa ta'lum, belajar dan mengajar. Jadi di Masjid Nabawi itu ada orang, ya, sebagian sahabat yang kumpul buat Al-Quran, ya, kemudian berhalaqah ilmu, ya, bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dihidupkan suasana ilmu. Sehingga apa? Walaupun di zaman sahabat tidak ada pondok pesantren, tidak ada universitas, tetapi keluar daripada rumah-rumah sahabat orang-orang yang hafiz Quran, orang-orang yang ahli hadis, orang-orang yang ahli fikih, orang-orang yang ahli tafsir. Kenapa? Karena hidupnya musyawarah di Masjid Nabawi, hidupnya suasana ilmu. Ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan ilmu, maka mereka akan menyampaikan kepada anak dan istri mereka di rumah. Seperti itu. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala, yang ketiga amalan Masjid Nabawi adalah zikir wal ibadah. Zikir dan ibadah. Zikir dan ibadah. Jadi ada satu orang sahabat datang ke masjid dalam keadaan sedih, duduk di pojokan masjid dengan muka yang sedih. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menghampiri, wahai sahabatku, apa keadaan yang menyebabkan engkau sedih pada saat ini? Maka sahabatnya mengatakan, ya Rasulullah, saya telah dililit hutang. Saya telah dililit hutang. Kalau begitu, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dicatat amalannya, Pak. Ya, kalau begitu, ucapkanlah, zikirkanlah setiap pagi dan petang, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal jubni wal bukhl, wa a'udzubika min ghalabatid dain wa qahrir rijal. Dibaca 3 kali petang, 3 kali pagi. Maka sahabat ini mendapatkan amalan dari baginda Nabi SAW, begitu gembira. Kemudian diamalkan beberapa hari. Kemudian setelah beberapa hari dia datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, hutang saya telah dilunaskan oleh Allah. Zikir, Pak.
Zikir selesai masalah. Orang datang ke masjid membawa masalah, pulang dari masjid selesai masalah-masalahnya. Ya, saatnya apa? Orang datang ke masjid tidak ada masalah, pulang dari masjid membawa masalah. Ya, zikir wal ibadah, ya, sholat 5 waktu dihidupkan di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu terkesannya suasana sholat, orang munafik pun sholat berjamaah bersama Nabi. Kecuali 2 waktu saja. Yang pertama subuh, yang kedua isya. Ya, karena waktu itu gelap. Ya, mereka mau sholat kalau dilihat Nabi. Ya, di waktu subuh gelap suasananya. Dulu nggak ada lampu seperti itu. Ya, di waktu isya juga gelap. Maka mereka ketika dilihat Nabi baru mereka sholat. Terkesan dengan suasana sholat. Ya, orang kafir pun terkena imbas daripada suasana sholatnya sahabat. Orang yang sakit, ya, orang yang sakit, mereka akan dipapah dengan sahabat yang lain untuk mendatangi sholat berjamaah. Ya, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang dia sholat subuh, sholat isya dengan berjamaah, maka seolah-olah dia beribadah setengah malam. Dan kata Nabi, barang siapa yang dia sholat subuh dengan berjamaah, maka seolah-olah pahalanya mendapatkan sebagaimana dia ibadah semalaman subuh. Nah, ini kita keutamaan sholat subuh dan isya dan berjamaah. Maka kata Nabi SAW, seandainya manusia yang tahu pahalanya sholat subuh dan sholat isya dengan berjamaah, maka mereka akan datang ke masjid walaupun dalam keadaan merangkak-rangkak. Ya, walaupun dalam keadaan merangkak-rangkak di atas tanah. Kemudian pahala Allah Subhanahu wa taala yang terakhir, ya, amalan Masjid Nabawi adalah khidmat. Khidmat itu apa? Pelayanan terhadap masyarakat, pelayanan terhadap umat. Ya, jadi setiap datang tamu-tamu yang datang di Masjid Nabawi, ya kan, tahanan-tahanan orang-orang kafir yang diikat di tiang-tiang Masjid Nabawi, ya, walaupun tahanan orang-orang kafir, Pak, maka ketika waktu makan, maka mereka disuapi oleh Nabi dan sahabat-sahabat. Melihat ada akhlak Nabi dan sahabat, maka tanpa diajak lagi, mereka langsung mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Khidmat, tahanan-tahanan orang-orang kafir diikat di Masjid Nabawi, ya, ketika waktu makan telah tiba maka disuapi. Begitu akhlak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, saat ini apa? Orang ke masjid cari minum aja susah. Ya, bahkan mau sholat aja dikunci. Ya, ada yang masjid seperti Pak? Ada. Bagaimana umat ini mau dekat dengan masjid? Bagaimana umat ini mau cinta dengan masjid? Ya, hidupkan apa namanya, pelayanan terhadap umat, Pak. Ya, kita sediakan minum, ya kan, orang-orang yang datang ke masjid, sediakan gula kopi, sediakan teh, sediakan makanan ringan. Ya, jadi orang-orang yang dalam keadaan lapar di rumahnya, kemudian datang ke masjid, maka senang, ya kan, bisa minum kopi, bisa minum teh, bisa ada makanan-makanan ringan. Ya, ini suasana itu hidup setiap hari, Pak. Bukan hanya Jumat berkah. Kalau sekarang Jumat berkah, Pak, tapi di Masjid Nabawi itu setiap hari, Pak. Orang-orang yang datang ke masjid dikasih makan sama Nabi. Ya, orang yang datang ke masjid dikasih makan sama Nabi. Maka dari Allah Subhanahu wa taala begitu, ya. Walaupun apa namanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak punya apa-apa, datang tamu, ya, ke masjid, mengadu kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam akan kelaparan, maka Nabi akan memberikan tawaran kepada sahabat-sahabat yang lain, siapa hari ini yang mau menjamu tamuku, tamu Rasulullah, ya, maka satu sahabat dia angkat tangan, saya siap ya Rasulullah, ya. Padahal sahabat ini, ya, rumahnya itu makanan yang disediakan di rumahnya hanya untuk
anak dan istrinya. Makanya setelah itu gak ada makan lagi. Maka malam hari dijamu. Dia tanya kepada istrinya, wahai istriku, ini ada tamunya Rasulullah. Dia kelaparan, dia butuh makan. Apakah ada makan di dapur? Ada, wahai suamiku, tapi hanya sekedar untuk saya, engkau, dan juga anak-anak kita. Apa jawab suami kalau begitu? Kamu hidangkan di meja makan, di tempat makan, kemudian nanti saya akan pura-pura mematikan lampu sehingga lampu itu padam. Sehingga engkau akan perintahkan seluruh anak-anak kita tertidur lebih dahulu, ya, sehingga mereka tamu-tamu akan makan dengan puas. Anaknya dalam keadaan lapar tadi juga. Anaknya dalam keadaan lapar itu. Maka Allah puji perbuatan ini dalam Al-Quran. Wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Ya, dalam surat Al-Asr diceritakan wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Ayat ini turun memuji amalnya sahabat itu tadi. Mereka lebih mendahului orang lain daripada diri sendiri, walau kana bihim khasasah, walaupun mereka dalam keadaan seperti itu. Ya, walaupun dalam keadaan sempit. Jadi sahabat itu bukan hanya sifat ikromah, tapi mereka itu sudah tinggi lagi sifatnya itu asal. Asal itu apa? Lebih mendahulukan orang lain daripada dirinya sendiri, walaupun dirinya dalam keadaan susah. Ya. Kalau ikromah muslim ini apa? Kita punya, kita muliakan saudara kita, kita kasih bunga ikromah muslimin. Tapi telah apa? Diri dia tidak punya, tetapi dia rela untuk orang lain bahagia. Ya? Bukan masalah itu saja, masalah nyawa untuk saudara muslimat mereka rela untuk saudara. Ya, ketika selesai perang telah usai, ya sebagian sahabat ada yang turun luka, datanglah saudaranya mau memberi minum, ya dalam keadaan seperti laut, ya dalam keadaan mau meninggal dunia, Pak, luka-luka setelah selesai perang. Maka ada sahabat yang berhenti kesakitan, maka ia mengatakan, berikanlah kepada saudara yang berhenti kesakitan. Saudara yang ketika didatangi, dia pun bicara seperti ini, berikan saja kepada saudara saya yang berhenti kesakitan. Sampai 3 kali, ternyata ketika mau diberikan kepada orang yang ketiga, orang yang ketiga telah meninggal dunia. Dia balik kepada orang yang kedua, orang yang kedua meninggal dunia, dan dia balik kepada saudara yang telah meninggal dunia. Walau tadi khasasah, walaupun dirinya dalam keadaan sempit, Pak. Lihat semua insyaallah. Maka amalan tadi, Pak, ya, ini mau kita hidupkan di setiap masjid-masjid, Pak. Ya, di setiap masjid, amalan masjid Nabawi, ya, yang mau kita bawa di setiap masjid. Sehingga Pak, masjid itu nurnya sama dengan nurnya masjid Nabawi, ya, sehingga cahayanya akan terang benderang, Pak, ya, sebagaimana masjid Nabawi, ya, nurnya sama, ya, sehingga penduduk langit itu ketika melihat penduduk bumi seperti apa? Bintang-bintang, sebagaimana penduduk bumi melihat bintang-bintang di langit bercahaya. Ya, karena apa? Karena amal agama itu membawa cahaya. Maka daripada itu Allah Subhanahu Wa Taala, kita usaha lagi bagaimana masjid kita, ya kan, hidup dengan amalan ini sebagaimana Nabi telah usahakan. Ya, insyaallah. Maka daripada itu, alhamdulillah jamaah di sini sudah 3 hari. Insyaallah hari ini kita sudah beranjak ke Masjid Al-Amin. Insyaallah mungkin sholat asar berjamaah di sini, kemudian kita akan beranjak samar lagi ke Masjid Al-Amin. Di sana biasa setiap malam Sabtu ada amalan juga, Pak. Amalannya apa? Setelah maghrib seperti ini ada ceramah agama sampai Isya, ya. Nanti setelah Isya akan ada pembacaan kitab Hayatus Sahabat. Nanti ada ulama-ulama yang membacakannya. Maka kita akan mendengarkan nasihat-nasihat daripada ulama, bagaimana kisah-kisah orang yang telah diridhoi oleh Allah. Ya. Setelah itu, setelah selesai,
ya, maka nanti ada amal tantangan kalau ya. Yang mau i'tikaf maka dipersilakan untuk i'tikaf. Nanti setelah subuh juga ada ceramah subuh sampai menjelang Isra. Setelah Isra nanti ada musyawarah agama sesaat, baru nanti kita sarapan pagi lagi. Setelah itu baru kita yang beraktivitas bekerja maka kembali pada pekerjaannya masing-masing. Dan setiap malam Sabtu begitu terus Pak, setiap hari sekali. Semuanya insya Allah ya. Insya Allah alhamdulillah kami di sini telah diterima dengan baik ya. Semua anggota-anggota kepengurusannya, semua masyarakat yang ada di sini. Maka kami tidak bisa membalas kebaikan bapak-bapak di sini. Kami hanya bisa berdoa semoga kebaikan bapak-bapak di sini semuanya dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan yang lebih baik. Amin. Jadikan masjid ini adalah masjid yang makmur sebagaimana Masjid Nabawi di Jalan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.